Semua kita di sini ngaku hamba Tuhan. Maaf saudara. Tuhan yang tahu siapa yang benar-benar hamba. Kita bisa membohongi manusia. Namanya hamba Tuhan, dia taat kepada firman. Dia menjaga kekudusan hidupnya. Tapi kalau ada di antara kita yang hari ini masih bermain-main dengan dosa. Maaf saudara, Tuhan berkata dia tahu siapa milik kepunyaannya. Gereja harus dimurnikan. Pandemi ini adalah lawatan Tuhan bagi gereja. Katakan amin. Jangan kita pikir lawatan Tuhan tuh terjadi ini, terjadi itu. Wow, kita diberkati. Sorry saudara. Lawatan Tuhan itu adalah pemurnian. Pandemi ini adalah bagian dari lawatan Tuhan. Waktunya gereja bangkit. Saya bersyukur saudara kalau gereja di tempat ini. Saya bilang sama Pak Victor, Pak, pandemi yang terjadi ini membuktikan mana hamba Tuhan benar, mana yang tidak. Hamba Tuhan yang benar-benar terus bekerja. Terus bekerja. Tapi yang hanya memikirkan untung rugi, sekarang sudah nggak bisa melakukan apa-apa. Lumpuh saudara. Ayo kita bangkit. Saya bilang sama Pak Victor, bersyukur ada kegiatan seperti ini. Di tengah masa pandemi orang ketakutan. Kalau semua jemaat ketakutan, kita hamba Tuhan juga ketakutan. Mau dibawa kemana gereja? Amin. Dari awal pandemi pesan saya tidak berubah. Jemaat jangan takut berlebihan. Kalau belum waktunya mati, kita tidak akan mati. Hidup mati kita bukan di tangan corona, tapi di tangan Tuhan. Jangan bersembunyi sebagai hamba Tuhan. Pergi beritakan Injil. Saya ingat pertama kali lockdown di Jakarta dibuka. Beberapa perusahaan telepon, Bu, kami sudah masuk karyawan. Dan Ibu ada jadwal di tempat kita, apakah Ibu masih mau? Karena semua pendeta cancel. Tidak ada pendeta yang berani datang. Teman-teman WA ke saya, Bu, jangan terlalu banyak keluar-keluar loh. Pelayanan ditolak dulu Bu, harus berhikmat. Karena ini pandemi, terutama corona ini, banyak sekali pendeta yang mati. Saya jawab, kalau sudah waktunya mati, pasti biar mau sembunyi di ujung lubang mana. Tidak usah tunggu kena corona kalau mau mati. Kepleset di kamar mandi juga. Tapi kalau belum waktunya mati, biar kena corona berapa kali. Saya udah bintang 3 corona saudara. Makanya saya bisa ngomong. Belum waktunya mati, enggak mati. Makanya ketika Tuhan beri kesempatan kita hidup, ayo berdampak. Ayo berdampak bagi kerajaan Allah. Ini waktu yang tepat saudara. Ini waktu penuaian jiwa. Ini waktu yang Tuhan tentukan. Jangan kita menjadi lemah. Ayo minta hati Tuhan hari-hari ini. Minta. Secara manusia kita lemah. Tapi kita punya Tuhan yang hebat. Dia selalu siap melawat kita. Dia selalu siap minta saudara. Dan saya melihat ketika 2019 sebelum pandemi, jujur saya sedih melihat politik di dalam gereja. Saya menangis saudara. Berapa banyak gereja besar yang memblacklist pelayanan saya. Karena khotbah-khotbah yang saya sampaikan menyinggung orang-orang kaya. Tanpa alasan saya bilang sama suami saya, sampai kapan Tuhan akan bergerak? Melihat gereja yang sudah tidak lagi murni. Suami saya bilang ada waktunya Tuhan saya. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Sampai saya bilang maaf, bagaimana cara Tuhan menghentikan gereja-gereja besar yang sudah tidak lagi dalam kemurnian. Hamba-hamba Tuhan hanya berpikir uang, uang, uang dan uang. Suara kebenaran ditutup saudara. Saya berbicara ini karena ini semua hamba Tuhan. Saudara, sampai saya bilang ke suami saya, bagaimana cara Tuhan menutup gereja? Mereka sudah seperti menara Babel. Dengan kekuatan keuangan, gedung-gedung mewah. Semua fasilitas yang ada. Orang-orang kaya yang ikut memerintah di dalam gereja. Saya bilang sama suami saya, bagaimana cara Tuhan? Suami saya bilang, ada saya, Tuhan ada, Tuhan hidup. Tuhan hidup. Saya cuma menangis. 2020 terjadi pandemi, gereja tutup, gak boleh beribadah. Suami saya bilang, ini cara Tuhan. Ini loh cara Tuhan. Saudara, mari kita introspeksi diri. Di Jakarta banyak mal-mal gereja dijual. Kenapa? Pelayanan yang tidak murni.
akan dihentikan oleh Tuhan. Sudah waktunya, ayo. Saya sangat bersuka cita ketika mendengar saya diberi kesempatan untuk berbicara depan hamba-hamba Tuhan. Saudara, kita adalah orang-orang yang ada di garis terdepan. Kita yang harus membawa lawatan Tuhan bagi umat Tuhan. Bagaimana umat akan bangkit kalau kita sendiri dalam keadaan terpuruk? Bagaimana dunia akan benar kalau kita sendiri gereja Tuhan sudah tidak benar? Kita punya Tuhan yang hidup, jangan main-main. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Saya melihat waktu lawatan Tuhan itu. Gereja-gereja yang hanya mengandalkan uang dengan puluhan miliar. Buka di tempat yang ramai, sudah ada gereja dibuka lagi. Cuma demi ini saudara. Ya, tidak ada beban untuk jiwa-jiwa. Terlihat ketika masa pandemi, saya melihat bagaimana Tuhan berperkara. Dari 2019, saya menangis saudara. Jadwal saya banyak di cancel. Saya berdoa, Tuhan kemana engkau mau bawa pelayanan saya? Sampai saya bilang sama suami, kita jadi pengusaha saja. Kita tinggalkan pelayanan. Kalau mau ngomong sorry, kecewa saudara melihat gereja-gereja besar kecewa. Tapi suami saya bilang kita tetap dalam panggilan. Melayani Tuhan itu adalah satu kehormatan. Saya juga bilang iya Tuhan. Tapi melihat semua yang terjadi rasanya sudah tidak mungkin. Ketika saya berdoa, Tuhan engkau mau bawa kemana aku?